Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah sampai ruh keluar dari jasadnya, sampai kita meninggal dunia istiqomah di dalam kebenaran, istiqomah di dalam akidah, istiqomah dalam amalan soleh. Maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Datang malaikat Pak ketika sakaratul maut Pak babisi ke telinga awak. Ayat yang dibasian alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan bersedih hati. Makanya Pak, begitu banyak masalah, begitu banyak godaan, tapi bagi orang yang beriman, orang yang senantiasa beramal soleh, ketika sakaratul maut Pak, mata terpejam, mulut tersenyum, terucap sebelum dia meninggal, la ilaha illallah. Kenapa? Karena para bidadari, malaikat-malaikat yang menjaga pintu surga telah menyambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basirhu bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat 30. Kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita tetap istiqomah di mushola yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah. Tadi disampaikan oleh Bapak Jenderal Sudirman, Bapak Budiman ya. Bapak Budiman. Saingannya Pak Sudirman ya, Pak Budiman ya. Kenapa kita bersyukur ya? Banyak sekarang yang terkena musibah. Alhamdulillah kita sekarang masih hidup dan bisa mengarungi kehidupan ini. Ya itu Bu. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Coba bayangkan kalau seandainya di malam ini kita sudah tidak bisa lagi pergi ke mushola, tidak bisa sholat sendiri, tapi justru kita sudah disolatkan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja judul ceramah kita adalah istiqomah. Istiqomah. Suatu ketika Rasulullah SAW membuat 3 garis. Garis pertama garis lurus. Garis kedua garis yang berkelok-kelok. Garis ketiga garis serong. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, jikalau engkau mengikuti jalan lurus ini sampai meninggal dunia,
maka engkau akan selamat dunia dan akhirat. Itulah jalan lurus, jalan kebenaran, jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika engkau mengikuti jalan yang berliku-liku, yang berkelok-kelok, engkau tidak kembali kepada jalan yang lurus, maka engkau akan celaka. Karena itulah jalan hawa nafsu. Begitu juga ketika engkau mengikuti jalan yang serong, engkau tidak kembali kepada jalan yang lurus, maka engkau pun akan celaka. Karena itulah jalan setan laknatullah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang di malam ini berada di musholla. Di siang hari insya Allah kita berpuasa. Di malam hari kita qiyamul lail. Dan insya Allah kebaikan-kebaikan kita lakukan di bulan Ramadan. Itu adalah jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan yang lurus. Cuman permasalahannya, sanggupkah kita mempertahankan kebenaran, kebaikan, ibadah yang selama kita lakukan sampai di akhir hidup kita. Nah, itulah tantangan kita, Pak. Bu. Nah, agak lama deh. Agak tagalo. Banyak makan bola tuh tadi. Ada kita yang berumur 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, atau mungkin yang masih belia. Nah, permasalahannya adalah masalah umur kita tidak tahu. Sampai bila di dunia kok. Jangan dikira beliau walaupun umurnya 70 tahun lebih capek lo dibandingkan awak. Alon tahu deh. Tidak ada yang bisa menjamin satupun. Oleh sebab itu di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Pegang itu ketakwaan, pegang itu ketaatan, jangan kita lepaskan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati, kata Allah, kecuali kita dalam keadaan selamat, muslim. Dalam keadaan selamat. Artinya apa? Kebaikan, ibadah, kebenaran yang kita lakukan sekarang ini hendaknya memang sampai kita meninggal dunia yo taat meninggalkan. Apapun bentuk godaannya, apapun bentuk permasalahannya. Semakin ke depan, Bu, masalah semakin banyak. Semakin ke depan tantangan lebih besar. Itu memerlukan sebuah keistiqomahan. Makanya ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, berilah saya wejangan, berilah saya nasihat sehingga saya mendapatkan sebuah kebaikan di dalam hidup." Apa kata Rasulullah? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, engkau beriman kepada Allah lalu istiqomah. Nah, apa itu istiqomah? Istiqomah adalah teguh pendirian, tidak mencela-mencela gitu orang, tidak rubah-rubah pangana. Apapun godaan, apapun permasalahan. Mungkin masing-masing kita, Bu, banyak godaan, masalah yang berbeda. Ambo kapatang sama-sama Pak Budiman sama-sama caleg. Ya Pak? Sama-sama caleg. Sama-sama tidak jadilah. Coba bayangkan kalau seandainya keimanan kita goyah, piti labanya hilang, labanya disedekahkan, timbul sebuah tidak keikhlasan, kan bahaya itu, Bu. Goyang. Tapi insya Allah beliau malah justru taat ke mushola, ke masjid, subhanallah. Ya.
Mungkin ibu-ibu godaannya cucu. Lalamu menunggu-nunggu cucu. Dan anak kalau juga punya anak. Mungkin ada permasalahan masalah ekonomi, utang banyak. Anak sekolah, anak kuliah. Bau ini ya Allah. Nah. Ya merasa ibadah itu. Masing-masing kita banyak masalah. Mungkin berbeda-beda, tapi yakinlah Bapak Ibu hormati, ketika kita istiqomah di dalam akidah kita, istiqomah dalam kebaikan-kebaikan kita, sampai di akhirnya keluar ruh dari jasad kita. Di dalam hidup ini kan ada 4 golongan manusia. Yang pertama sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada golongan manusia itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, itulah yang mau minta, Pak. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia, merasa di akhirat. Di dunia dapat sedaya, Pak. Pangke adoh, kayo dinyo. Bini ampe lo. Rumah tak tanggung kadang aja sadonya dapat di dunia, Bu. Tapi kekayaan, kesenangan di dunia tidak jadikan jalan menuju akhirat. Merasa di akhirat. Ada golongan seperti itu banyak. Yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Merasa di dunia, merasa di akhirat. Ala payah hidup di dunia, manse hidup di dunia, maaf, maleh lo ke musola. Maleh lo solat, maleh lo ibadah. Aku merasa itu. Yang keempat, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Merasa di dunia tapi dia tetap iman, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, barangkali keinginan, cita-cita, impian kita di dunia ini tidak kita harapkan mungkin. Tapi yakinlah ketika kita tetap istiqomah, dunia ini hanya sebentar. Sebentar dunia kok, Pak. 80 tahun itu baru rasu-rasu baru kapatang awak muda hakimnya lah umur 80 tahun. Masih tabayang jo ketika awak duduk, ketika di bangku sekolah masih tabayang jo. Hakimi kironya 81 tahun ndak lama leh. Ya itu mak. Ndak lama. Artinya apa ketika kita tetap istiqomah, Bu? Walaupun mungkin impian harapan kita di dunia tidak kita dapatkan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam surat Fussilat tadi. Apa kata Allah? Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah sampai ruh keluar dari jasadnya, sampai kita meninggal dunia istiqomah di dalam kebenaran, istiqomah di dalam akidah, istiqomah dalam amalan soleh. Maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Datang malaikat, Pak, ketika sakaratul maut, Pak, babisi ke telinga awak. Ayat yang dibasian, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan bersedih hati. Makanya, Pak, begitu banyak masalah, begitu banyak godaan, tapi bagi orang yang beriman, orang yang senantiasa beramal soleh, ketika sakaratul maut, Pak, mata terpejam, mulut tersenyum, terucap sebelum dia meninggal, la ilaha illallah. Kenapa? Karena para bidadari, malaikat-malaikat yang menjaga pintu surga telah menyambutnya. Sakit, tapi kebahagiaan di belakang sudah terpampang dan disediakan bagi orang-orang yang istiqomah. Mangkunya bahagia ya. Tapi bagi orang-orang yang senantiasa kemaksiatan, jarang ke mushola, tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah, sudah hidupnya mungkin payah. Ketika sakaratul maut, Pak, lihatlah orang yang lagi sakaratul maut begitu susah, begitu sulit. Kenapa? Karena itu bagian daripada siksaan yang Allah berikan kepadanya. Alla takhafu
wala tahzanu wa basirhu bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira bagi mereka orang-orang yang beramal soleh, orang yang tetap dalam keimanannya, bagi mereka adalah surga yang dijanjikan kepada mereka. Jadi Bu, surganya Allah yang di akhirat nanti tidak bisa dibandingkan hanya dengan surganya dunia. Kalau surganya dunia kan 3 kata kecil: harta, tahta, wanita. Awak hitung-hitung Pak, supaya banding-bandingkan surganya dunia sama surganya di akhirat. Harta, Bu, sekayu-kayunya awak, Bu, harta awak. Kalau patang calon presiden, wakil presiden, Sandiaga Uno itu hanya 3 triliun lebih. 3 triliun. Sekayu-kayunya awak, Bu, kalau di dunia, Bu, ketika meninggal harta awak satu, tidak ada satu pun harta awak ikut. Bu, sekayu-kayunya awak, Bu, walaupun rumah tinggi ampek, Bu, kalau lah umur 80, letak lo awak di atas. Indah, tetapnya cari bilik nan di bawah. Aduh, sekayu-kayunya awak, setinggi-tinggi pakai manusia sampai bila, Bu? Pensiun. Alah pensiun tapi. Iya tuh, Bu. Pensiun tapi. Oh, penguasa kita 5 tahun. 10 tahun kalau dipilih balik. Kalau setelah itu pensiun. Dunia. Oh, kalau wanita sebanyak-banyaknya ampe. Itu listrik ya. Aku terasa Pak Budiman Pak. Sebanyak-banyak maaf Bu ya, sebanyak-banyaknya 4. Dan itu pun maaf, yang namanya manusia semakin ke ujung semakin tua. Seranca-rancanya ketika gadis, ala umur 70, ledo na ranca. Nggak ada ranca. Enggak ranca. Nah itu bedanya kalau surga Pak. Kalau surga kita bandingkan kekayaan kita, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini coba bayangkan Pak. Ayat yang mengicat Pak. Seluas langit dan bumi Pak. Ambo pernah mencalik syutingan Sutioso, mantan gubernur DKI Jakarta. Onde perumahan tapi tinggal itu rancak Pak. Mbak Anda rancak pekarangannya itu 2 hektar. Alah ada kolam renangnya, ya, ada tampe santainya, di mukonya itu taman bunga, di mukonya itu kebun, masya Allah, ya sanang Pak. Ke dunia. Tapi di akhirat wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Ayatnya itu Pak dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Kabar gembira bagi mereka orang-orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Bagi mereka adalah surga yang di bawahnya sungai-sungai mengalir. Tadi luasnya seluas langit dan bumi. Pak Bu, dalam sejarah hanya 1 istana yang di bawahnya ada sungai mengalir. Pada masa siapa? Sulaiman. Itu pun hanya 1 sungai Pak. Tetapi nanti kita di surga tajri min tahtihal anhar. Anhar itu jamak Pak. Kalau menurut keterangan ada 4 sungai nanti. Jadi kolam renangnya Pak langsung mengalir Pak. Dan bukan hanya air tawar, tapi ada 4 sungai. Apa itu? Air tawar. Dan kelasnya itu di atas kelasnya air zam-zam. Nah, samoyo bayang sani itu Pak. Nah, samoyo timbulun Pak. Kelasnya Pak, kelas airnya itu. Yang kedua, air susu. Mengalir Pak susu. Enggak tanggung mahal ini susu dak, Bu. Nah, dia lagi susu banyak-banyak semua. Gratis. Yang ketiga,
Sungainya sungai Arak. Dan yang keempat sungainya sungai Madu. Mengalir itu semuanya di bawah istana kita di surga. Bukan itu aja Pak. Apa tadi perbandingannya? Ditemani oleh anak bidadari. Itu Pak Budiman tadi namanya. Kalau di dunia Pak cie Pak. Tapi ini dulu payah Pak. Ini siapa? Tidak mengizinkan. Iya. Ibu-ibu kok ciana ada mengizinkan? Yakin? Tapi nanti di surga Bu, tidak bisa kita melarang suami kita istrinya 40. Karena Allah sendiri yang menyediakan. Ini apa ibu hormati? Dan ibu kalau solehah, suaminya soleh dan nanti sama-sama masuk surga, ibulah menjadi ratu bidadarinya. Yang lebih hebat, azwajum mutahharah, selalu suci Pak. Makanya tidak kayak Pak. Kalau di dunia kayak Pak. Nanti di surga tidak pernah tua loh Pak. Yo kome sadonya. Setiap dikawini perahu itu. Onde. Alat tambah yang Pak di Pak. Masya Allah. Ya, ibu-ibu yang saya hormati. Kalau kini kita di dunia Bu, semakin tua bau awak semakin asem. Tapi nanti di akhirat Bu, bau kita itu bagikan bau minyak kasturi. Tidak pernah beol udah. Buang air tidak pernah. Ustaz, kalau tidak pernah buang air, caranya makannya minum, bagus tidak buang air. Kalau buang air itu di dunia namanya. Tidak di akhirat, tidak di surga. Nanti pembuangannya itu hanya melalui air peluh, air keringat, dan keringat pun wangi. Subhanallah. Jadi tidak bisa kita bandingkan Bu antara surga dan dunia. Maka oleh sebab itu dunia yang sebentar ini Bu, mari kita tetap beriman, beramal soleh dan istiqomah. Bagaimanapun godaannya, bagaimanapun berat ujiannya kita di dunia, mari kita tetap beramal soleh. Apalagi ini kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu hormati, Ramadan adalah fasilitas kita untuk memperbaiki diri kita. Tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia yang baik, manusia yang sempurna adalah dia menyadari kekurangannya dan dia memperbaiki ke arah kedepannya semakin baik dan semakin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.